Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa nih, tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan Ngariung kali ini kembali lagi ke kewilayahan. Kali ini kita ada di kantor Kecamatan Cibenying Kidul. Kita akan mengetahui bagaimana potensi yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul langsung sama Pak Camatnya nih. Dan hari ini ternyata Pak Camat nggak sendiri karena narasumber kita hari ini ada 4 narasumber yang nanti juga akan menceritakan mengenai potensi-potensi lainnya yang ada di kecamatan. Nah, sebelum kita ngobrol, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Camat, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di Ngariung dan membagikan informasi seputar Cibenying Kidul ya Pak ya. Oke, nah Pak, mungkin sebelum kita ngobrol, alangkah baiknya mungkin menyapa dulu wargi Bandung yang ada di rumah sekalian memperkenalkan diri. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Susianto, Camat Cibenying Kidul. Kebetulan hari ini karena memang materinya kita kepemberdayaan, saya didampingi oleh Ketua Tim Gerak PKK Kecamatan Cibenying Kidul yang notabene adalah ex officio Bunda PAUD. Yang kedua Ketua KNPI Kecamatan, yang ketiga adalah Ketua LPM Kecamatan Cibenying Kidul. Baik, jadi hari ini narasumbernya lengkap, Bapak tidak sendiri karena di sini ada dari Bunda PAUD-nya juga, lalu Ketua KNPI dan juga Ketua LPM di Kecamatan Cibenying. Nah Pak, mungkin ini kan yang nonton selain warga Cibenying Kidul juga ini seluruh Kota Bandung insya Allah nonton ya Pak ya. Pengen tahu nih bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Cibenying Kidul, mungkin boleh diceritakan Pak. Terima kasih banyak. Cibenying Kidul sebetulnya orang mengenal ada 3, yaitu Pusenip. Semua tentara infanteri pasti kenal Pusenip. Kedua Cicadas, pasti semua kenal sama Cicadas. Ketiga Saung Ujo. Kita ada Saung Ujo ada di wilayah Pasilayung, wilayah kita. Luas wilayah kita 512 hektar dengan jumlah penduduk lumayan banyak dan padat 103 hektar, 103.000 jiwa, ya kan. Posisi kami ada di tengah utara, ya kan. Kita berbatasan dengan Kecamatan Cimenyan di Kabupaten Bandung, dan memang kalau kita lihat sangat strategis karena jalurnya ada jalur utara yang memang hampir semua lewat Cicahem, ya kan. Kita berbatasan dengan Cicahem karena Cicahem masuknya ke wilayah Kecamatan Kiara Condong. Baik, jadi ini buat wargi Bandung yang belum kebayang Cibenying Kidul ada di mana. Tadi udah disebutin sama Bapak ya Pak ya, daerah-daerah yang memang terkenal. Tadi Pusenip, Cicadas juga ya Pak ya. Nah jadi untuk di Cibenying Kidul ini sendiri juga tadi untuk masyarakatnya ataupun warganya juga cukup banyak ya Pak ya, cakupan wilayahnya cukup banyak. Nah Pak, di setiap kecamatan kan pasti ini ada program-program prioritas, terutama program yang memang mendukung juga program prioritas wali kota gitu Pak. Nah untuk pelaksanaan di Cibenying Kidul sendiri itu seperti apa Pak? Khusus Cibenying Kidul karena memang di RPJMD-nya kita ada 2 yang memang sebetulnya hanya 1, yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan kita fisiknya ada di PIPPK, kemudian pemberdayaan masyarakat ada di LKK. LKK itu ada PKK, ada Karang Taruna, ada LPM dan RW, ya kan. Nah, posisinya di Karang Taruna ada RPJMD, ada target RPJMD tersendiri sama di LKK yang lain. Yang kita tampilkan hari ini terkait dengan yang sudah kita raih di tingkat Kota Bandung. Pertama, mungkin untuk di pemberdayaan yang memang menjadi targetnya Pak Wali Kota adalah pembinaan KUKM dan kesenian. Yaitu leading sektornya ada di LPM, ya kan. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Bandung Entrepreneur dan dengan Shopee terkait dengan marketplace. Kedua, di KNPI sendiri yang menaungi beberapa organisasi ormas termasuk Karang Taruna di dalamnya, kita menjadi salah satu peraih Madya di Kota Layak Pemuda. Yang terakhir yang memang menjadi kojo dari Pak Wali adalah terkait dengan lingkungan hidup, yaitu Kang Pisman.
ya kan, kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Kita tetap bergerak karena mau tidak mau kita harus siap melaksanakan Kang Pisman. Bank sampah yang aktif di kita ada 36 bank sampah yang memang sampai hari ini terus kita menambah bank sampah. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengurangi dan memisahkan dan membuatkan sampah yang ada kita. Dan puncaknya khusus pemberdayaan, karena memang ada Bunda PAUD di Kecamatan Cibenying Kidul yang membawahi kegiatan dari pendidikan anak usia dini. Kita kemarin meraih penghargaan di tingkat nasional untuk Bunda PAUD tingkat nasional. Itu yang memang sudah kita capai di Kecamatan Cibenying Kidul. Oke, jadi bisa dibilang semua program prioritas dilaksanakan di Kecamatan Cibenying Kidul ya Pak ya. Nah tadi yang menjadi menarik adalah pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cibenying Kidul ini beragam ya Pak ya, mulai tadi dari PAUD pendidikan anak usia dini, lalu juga ke pemudanya karena tadi meraih juga kota ataupun kecamatan layak pemuda tingkat madya, lalu juga pemberdayaan dari masyarakatnya sendiri semua dijalankan. Nah tapi mungkin sebelum kita ke pemberdayaan kepemudaannya, lalu juga dari masyarakatnya sendiri, ini kan salah satu yang harus diperhatikan dari setiap aspek lapisan masyarakat adalah pendidikan ya Pak ya, terutama nih untuk pendidikan anak usia dini karena bibit-bibit unggul ini tercipta dari anak-anak usia dini. Bagaimana cara pengolahan ataupun pendidikan yang diberikan oleh orang tua ataupun juga pemerintah di lingkungan sekitar kepada anak-anak usia dini ini. Nah yang menjadi menarik lagi, kemarin Ibu juga sempat mendapatkan tingkat nasional ya Bu ya, Bunda PAUD tingkat nasional. Nah mungkin sebelum kita pengen tahu nih tentang data-data kuantitatifnya sendiri, mungkin boleh diceritain dulu Bu, kesibukan Ibu sebagai Bunda PAUD itu seperti apa Bu? Mangga. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan dulu, nama saya Anne Susimi Hilmi. Saya istri Camat Cibenying Kidul, karena ini adalah jabatan ex officio. Saya juga sebagai ketua tim penggerak PKK yang otomatis memegang 9 peran lainnya, dan salah satunya adalah sebagai Bunda PAUD. Karena peran-peran ini berkaitan, maka semua kegiatan yang saya laksanakan selama ini itu saya kolaborasikan. Baik saya sebagai Bunda PAUD, sebagai Ketua PKK, sebagai Bunda Genre, Bunda Literasi, dan juga untuk peran-peran yang lainnya. Saya kolaborasikan sehingga semua kegiatan menjadi terlaksana dengan optimal dan juga dengan capaian menuju Bandung Unggul. Untuk pendidikan anak usia dini di Kecamatan Cibenying Kidul, alhamdulillah selama saya menjadi Bunda PAUD cukup sibuk ya sebetulnya. Karena di Cibenying Kidul ini memiliki 6 kelurahan dan semuanya ada 80 lembaga PAUD se-Kecamatan Cibenying Kidul. Dan tentunya ada salah satu peran dari 9 tugas yang harus saya kerjakan di Bunda PAUD adalah memberikan pengawasan ke lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul. Tinggal bayangkan saja berapa banyak waktu yang saya harus keluarkan untuk membina PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul. Seperti itu. Jadi selain jadi Bunda PAUD, memang ada 9 kesibukan lainnya betul, ya Bu ya? Betul, PKK tadi ya, Bunda Literasi, Bunda Genre, Generasi Berencana. Saya juga Ketua RBM, Ketua WPA, juga di Forum Kecamatan Sehat, Duta Percepatan Penurunan Stunting, dan juga membina istri ASN, Ketua dan Mbak Wanita. Jadi semuanya ada 9. Ada 9, Insya Allah ya. Masya Allah. Dalam 1 bulan itu semua harus terlaksana program kerjanya. Jadi kesibukan antara Ibu dan Bapak sepertinya balapan ya Bu ya. Tapi semuanya memang dilakukan untuk melayani masyarakat juga nih. Betul. Nah Ibu, untuk pendidikan anak usia dini ini kan menjadi salah satu fokus utama juga ya gitu ya di Kota Bandung. Nah untuk di Cibenying Kidul sendiri, menurut Ibu sebagai Bunda PAUD nih Bu, seberapa penting sih Bu pendidikan bagi anak-anak usia dini Bu? Sangat penting sekali karena semua berawal dari anak usia dini. Mereka adalah anak-anak yang di masa golden age, masa keemasan 0 sampai 5 tahun ini sangat penting. Selain memang harus memerlukan pengasuhan, pembimbingan dan juga perawatan dari keluarga. Saya di sini seperti program yang menjadi unggulan yang kami laksanakan karena ini berkolaborasi dengan PKK juga. Saya sebagai ketua PKK, adanya pola asuh anak usia dini yang menyeluruh atau disebutnya dengan holistik. Dan ini adalah layanan yang harus diberikan untuk menuju PAUD berkualitas. Salah satu program yang memang saya gulirkan
mendukung program pemerintah juga bahwa telah ditegaskan semua lembaga pendidikan anak usia dini ini memberikan layanan PAUD yang berkualitas. Artinya PAUD-PAUD ini harus didorong, diedukasi, disosialisasikan, harus memberikan 8 layanan standar minimal. Dan itu semua melalui akreditasi. Alhamdulillah saya bahagia sekali, ini agak ngabret begitu ya, karena sudah beban juga nih juara nasional. Di Kecamatan Cibenying Kidul ini selama tahun 2022 ya, ada 21 lembaga PAUD non formal yang ngabret itu harus akreditasi, dan alhamdulillah terlaksana juga akreditasi. Dan luar biasa, ini juga pencapaian karena untuk PAUD non formal yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata, tetapi kita angkat, kita dorong dan memiliki level yang sama dengan PAUD yang formal. Alhamdulillah itu juga pencapaian, sehingga dengan seperti itu saya memiliki ukuran bahwa layanan pendidikan anak usia dini ini sangat penting di masyarakat. Bahkan standarisasinya melalui PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul. Ditambah lagi saya membina keluarga anak usia dini, orang tua, melalui pola asuh anak usia dini. Ada BKB, Bina Keluarga Balita, ada juga pola asuh anak khusus untuk anak usia dini, itu di layanan-layanan yang diberikan di Posyandu. Artinya kita kolaborasikan semua kegiatan yang kita laksanakan di masyarakat. Oke, jadi selain tadi memperhatikan pendidikan untuk anak usia dininya, Betul. juga pola asuh dari orang tua penting ya Bu ya? Betul, karena itu adalah hal yang paling penting untuk anak usia dini. Anak usia dini yang kita tekankan itu ada 4 hal. Yang pertama tentang layanan kesehatan dan gizi, artinya semua anak usia dini di Kecamatan Cibenying Kidul itu harus sehat, harus terlayani gizinya. Bahkan saya juga punya program yang saya luncurkan mengedukasi masyarakat dan juga lembaga PAUD untuk membiasakan bekal anak sekolah itu dengan menu yang B2SA, beragam bergizi seimbang. Dan juga di Posyandu pun PMT kita sudah diseragamkan dengan menu yang memang sesuai dengan usia anak. Ditambah lagi layanan kesehatan, kami juga sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Al-Islam, rumah sakit swasta dan juga klinik-klinik swasta untuk memberikan layanan kesehatan deteksi dini tumbuh kembang anak. Artinya harapannya bahwa semua anak usia dini ini terlayani kesehatan dan gizinya. Yang kedua tentang rangsangan pendidikan, semua lembaga PAUD kami bina, kami berikan arahan terkait bagaimana memberikan rangsangan pendidikan yang baik. Konsep bermain dan sambil belajar, dan juga bisa mengimplementasikan Merdeka Belajar di PAUD. Yang ketiga juga untuk memberikan perlindungan, bahkan juga untuk pola asuh kepada anak. Nah itu tadi saya sudah sampaikan, kolaborasinya dengan PKK, bahkan mendirikan literasi keluarga di pojok-pojok baca di RW. Itu juga salah satu untuk mengedukasi bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Terakhir memfasilitasi untuk identitas anak, itu juga sudah kami laksanakan. Berarti pelayanan untuk PAUD sendiri di Kecamatan Cibenying Kidul ini cukup kompleks ya Bu ya? Alhamdulillah, Semua ada. semua ada. Alhamdulillah. Betul. Nah Bu tadi ada layanan holistik ini juga Betul. memang kan ada dari pusat ya Bu ya, Betul, dari Kemendikbud kementerian. sendiri ya, dari kementerian sendiri. Nah untuk implementasi programnya itu di kecamatan selain yang tadi sudah Ibu jelaskan itu seperti apa sih Bu? Mungkin ada banyak masyarakat di luar sana yang belum mengetahui layanan ini itu seperti apa gitu Bu. Baik, layanan holistik integratif ini diharapkan semua lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul itu sudah memberikan layanan kebutuhan esensial anak. Yang tadi saya sudah sebutkan, dari mulai layanan kesehatan dan gizi, layanan rangsangan pendidikan, layanan pengasuhan atau parenting, pola asuh anak dari orang tua terhadap anak usia dini. Yang ketiga, layanan perlindungan untuk keamanan, untuk dijauhkan dari kekerasan anak di rumah maupun di lembaga. 4 hal itu saya implementasikan melalui program-program yang saya luncurkan. Terkait yang pertama adalah tentang berlita, ini berliterasi lewat cerita, mengedukasi keluarga dengan cerita-cerita termasuk kepada orang tuanya, gurunya, juga siswanya ya. Nah setidaknya dengan hal-hal kebutuhan anak melalui literasi sejak dini ini akan terpenuhi, terutama kepada orang tuanya ya yang paling penting. Nah itu menjadi program unggulan kami. Terus lagi saya pun memberikan
pembiasaan moral dan emosional kepada orang tua di dalam pengasuhan anak. Ini juga ditekankan di lembaga PAUD. Nah, itu adalah layanan esensial anak. Setidaknya anak usia dini ini memang secara kebutuhan dasarnya hanya memerlukan itu. Jadi menekankan bahwa semua lembaga PAUD jangan mengejar anak ini harus pinter baca atau nulis karena memang belum waktunya, tapi dengan rangsangan pendidikan, dengan pengenalan pembiasaan moral dan emosional, dengan memberikan layanan kesehatan dan gizi, juga pendampingan tentang identitas hak anak, ini yang perlu dilaksanakan di lembaga PAUD. Jadi selama ini bentuknya seperti sosialisasi, pembinaan, saya juga datang langsung ke PAUD-PAUD yang ada di wilayah, ditambah juga peningkatan kualitas layanan melalui kualifikasi guru dan pendidik dan tenaga kependidikannya juga selalu dilaksanakan pembinaan di sini. Jadi artinya kami memiliki rencana kerja yang tersusun dan juga capaian yang mungkin harus jelas ya. Betul. Karena jelasnya di sini adalah bahwa lingkup PAUD baik itu anak didik, guru ataupun tenaga kependidikannya semua ada peningkatan. Insya Allah mungkin dengan semua program yang tadi saya sampaikan itu adalah telah mengacu ke sesuai dengan anjuran kementerian bahwa semua lembaga PAUD harus memberikan layanan holistik integratif. Seperti itulah. Baik. Nah, jadi kegiatan-kegiatan dari Bunda PAUD ini tuh ternyata banyak wargi Bandung ya. Ya, banget. Banyak banget nih. Nah, Bu, tadi kan di awal juga Bapak sudah menyebutkan bahwa Pokja PAUD di Kecamatan Cibenying Kidul ini juga alhamdulillah mendapatkan penghargaan ya Bu ya, sudah tingkat nasional. Betul, gitu. Betul. Nah, mungkin boleh sharing juga nih Bu, ceritakan ke wargi Bandung prosesnya sampai dengan akhirnya alhamdulillah mendapatkan penghargaan itu seperti apa Bu? Ya. Alhamdulillah prosesnya panjang, yaitu tadi melaksanakan program kerja dengan baik, kita memiliki rencana kerja yang terstruktur, ditambah lagi saya juga harus bisa membagi peran dari 9 peran yang saya miliki untuk melaksanakan tugas pokok fungsi semua peran, ditambah mungkin pandai-pandai mengkolaborasikan semua kegiatan di antara satu sama yang lainnya. Alhamdulillah prosesnya panjang dari mulai seleksi tingkat kota, provinsi sampai ke nasional. Bahkan saya juga dibantu oleh tim, saya sebagai Bunda PAUD, ada Pokja Bunda PAUD, dan tentunya dari mulai database sampai implementasi kegiatan pun saya dibantu oleh tim Pokja Bunda PAUD Kecamatan. Jadi sampai ke tingkat nasional itu butuh effort yang sangat besar. Betul. Ditambah membagi waktu yang luar biasa. Mungkin itu adalah bonus ya. Sebetulnya untuk juara ini bukan target akhir, tapi sebetulnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya ini yang besar. Bahkan kita juga harus menindaklanjuti tahun 2021 ada Kepres yang mengeluarkan bahwa semua anak usia dini wajib 1 tahun sebelum SD. Nah, ini juga saya meluncurkan sebuah program yang mungkin kemarin meloloskan saya jadi juara nasional, Hayu Sakola PAUD. Saya berkolaborasi dengan kemasyarakatan, ini ada LPM, ada RW, ada LKK-LKK yang lainnya. Artinya ketika saya kewilayahan, datang misalnya pembinaan ke kewilayahan, ke Posyandu, selalu colek-colek Pak RW-nya, colek-colek Pak LPM-nya. Ayo bareng-bareng usahakan semua anak usia dini di Kecamatan Cibenying Kidul ini harus menerima layanan pendidikan anak usia dini dengan sistem zonasi. Jadi artinya kalau anak itu ada di RW 7 ya berarti PAUD-nya yang ada di RW 7 begitu. Jadi diusahakan warga Cibenying Kidul harus sekolahnya di PAUD yang ada di Cibenying Kidul. Yeah. Artinya peran dari masyarakat, tokoh masyarakat pun ini sangat besar. Saya mengajak mereka untuk babarengan Hayu Sakola PAUD minimal 1 tahun mendukung program pemerintah, dan ini juga adalah program unggulan kita. Sehingga alhamdulillah angka partisipasi kasar di Kecamatan Cibenying Kidul itu naik dari sebelumnya hanya sekitar 2006 siswa, sekarang jadi 2.819 siswa di tahun 2022, naiknya hampir 40%. Ini dengan program ini atau mungkin bisa jadi gerakan Pokja Bunda PAUD yang sekarang lebih meluas di Kecamatan Cibenying Kidul. Bahkan untuk tenaga gurunya juga naik karena sesuai dengan layanan PAUD
biasanya dengan bertambahnya siswa harus bertambahnya juga guru gitu. Alhamdulillah. Betul, wah luar biasa banget ya. Jadi memang program dari pusatnya memang ada ya, biasa 1 Betul, tahun. betul. Wajib 1 tahun ya, Bu, sebelum ya? SD ya. Sebelum betul. SD harus PAUD dulu. Itu Kepres tahun 2021 Januari. Baik, nah jadi didukung juga dengan program tadi dari Betul. Cibenying Kidul. Jadi kalau misalkan memang warga Cibenying Kidul ya wajib PAUD-nya di Cibenying Kidul. Betul. Dan tadi juga dimudahkan kalau misalkan warga RW 7 ya PAUD-nya di RW 7. Betul. Ya Bu ya, Jadi jadi nggak kemana-mana. betul. Jadi selain anaknya mendapatkan pendidikan, orang tuanya juga mendapatkan kemudahan untuk Betul. ngantarnya dekat mungkin ya Bu ya. Betul. Baik. Nah Bu, mungkin apa ya, selain prestasi tadi Bu yang Bunda PAUD mendapatkan tingkat nasional, prestasi apa lagi sih Bu yang didapatkan nih dari mungkin dari PKK-nya kah atau yang lainnya? Mungkin boleh diceritakan juga. Baik, alhamdulillah PKK juga kami sudah masuk verifikasi nasional itu di tahun 2018. Dari 2018 sampai sekarang terus berprestasi. Alhamdulillah walaupun memang juara 2, juara 3 tapi selalu lolos di level tingkat Kota Bandung. Untuk warga peduli AIDS-nya juga kita mendapatkan apresiasi dari tingkat Kota Bandung karena saya juga sebagai ketua WPA warga peduli AIDS. Bahkan baru-baru ini saya pun sudah memiliki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan juga lembaga pendidikan. Alhamdulillah itu juga berjalan untuk sosialisasinya. Saya juga mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari kegiatan-kegiatan semacam literasi, karena di Bunda Literasi ini saya menjadi pembicara tetap untuk kegiatan program yang memang saya luncurkan. Saya punya program yang tadi saya sampaikan, Berlita, berliterasi lewat cerita, dengan Dona Bu Cica, donasi buku ciptakan sudut baca. Alhamdulillah yang tadinya di RW-RW tidak ada sudut baca sekarang sudah mulai bergerak. Saya pun mencari CSR untuk donasi buku untuk diserahkan ke sudut baca tersebut. Saya sudah menjadi narasumber tetap di TBM Pusat, Taman Bacaan Pusat, dan alhamdulillah itu bisa sharing dengan program itu dan itu juga mendapatkan apresiasi dari TBM Pusat. Oke. Jadi ini untuk penghargaannya juga alhamdulillah berprestasi juga. Jadi mungkin selain program-program prioritas dari wali kotanya juga sendiri tadi berjalan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tapi juga ada prestasi-prestasi di luar itu semua. Nah, dengan adanya program PAUD ini juga insya Allah semoga bisa menciptakan generasi-generasi penerus Amin, bangsa yang amin. berkualitas juga ya Amin, Bu ya, amin. sehingga bisa menjadi pemuda yang berprestasi seperti contohnya salah satunya akan diwakilkan Nah. oleh Kang Wahid nih sebagai ketua KNPI di Kecamatan Cibenying Kidul. Karena memang kan di salah satu selain tadi pendidikan anak usia dini, lalu juga anak-anak usia dini ini bertumbuh kembang menjadi remaja, lalu juga menjadi pemuda yang insya Allah juga berprestasi gitu ya. Karena memang pendidikan anak usia dini ini seperti puzzle ya Bu ya. Ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi saat masih usia dini, insya Allah kedepannya juga puzzle-puzzle ini akan menjadi utuh gitu dan menciptakanlah pemuda-pemuda berprestasi. Kang Wahid gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Kang Wahid mungkin yang dulunya juga dulu zaman Kang Wahid udah ada PAUD belum sih Kang? Udah ada. Udah ya. Ibunya guru PAUD nih katanya, salah satu guru PAUD. Oke Kak Wahid, tadi kan udah dijelasin nih bahwa anak-anak usia dini ini merupakan salah satu aset juga ya Kang ya, terutama di Cibenying Kidul. Yang mungkin kedepannya Kang Wahid juga akan menjadi orang tua dari anak usia dini juga. Dari secara point of view-nya pemuda, ini gimana sih Kang melihat pendidikan anak ataupun pendidikan pemuda-pemuda di Cibenying Kidul seperti apa Kang? Baik, terima kasih hatur nuhun teh. Sebelumnya perkenalkan saya Wahid Amar Sobari, Ketua DPK KNP Kecamatan Cibenying Kidul. Kalau ditanya kacamata mungkin ya dari pemuda untuk pendidikan yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul. Hari ini khususnya juga KNPI akan menggarap sekolah persamaan. Nah ini juga untuk mendorong rekan-rekan kita yang ada di OKP. Jadi kalau KNPI itu membawahi mengakomodir OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Nah kebetulan di Kecamatan Cibenying Kidul ada 28 OKP yang terhimpun di KNPI itu sendiri. Nah di antara banyaknya OKP itu tentu banyak sekali kader-kader organisasi yang memang juga tidak putus sekolahnya pada saat itu, yang pada akhirnya kalau kami dari KNPI tersendiri juga mencoba untuk sebisa mungkin membuat program yang memang selain daripada pemberdayaan juga di sini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di
kepemudaan itu sendiri. Nah, di KNPI sendiri hari ini kita juga sedang menggarap untuk persamaan. Nah, kemarin saya juga sudah mencoba lewat OKP saya membuat persamaan dan alhamdulillah ada 20 pemuda pada saat itu, karena saya di Karang Taruna, ada 20 Karang Taruna yang dibantu ikut persamaan gratis. Waktu itu di Cikutra di RW 12 di RW saya kebetulan. Nah, hari ini program ini akan saya tarik ke tingkat kecamatan untuk terus mengupayakan agar semua secara pendidikan itu dapat merata gitu, pada khususnya di lingkungan pemuda. Banyak juga yang tertinggal mungkin ya, karena kalau bicara tentang OKP, berbagai macam warna, berbagai macam ragam potensi, tentunya kita juga harus terus mengupayakan memetakan potensi yang ada di kepemudaan itu sendiri. Betul sekali. Nah, berarti dari pemudanya sendiri juga turut mendukung pendidikan di Kecamatan Cibenying Kidul ya, Kang ya? Betul. Dengan tadi program persamaan. Persamaan. Nah, kalau boleh tahu Kang, itu kolaborasinya dengan apa Kang untuk persamaan itu? Baik, kalau sementara hari ini saya masih kerjasama sama yayasan yang punya teman saya kebetulan yayasannya di daerah Pindad, dan sebetulnya mereka pun disupport sama dinas kayaknya. Nah, tapi ke depan kita akan membuka jaringan sendiri, bila perlu membuat yayasan sendiri agar kita bisa lebih leluasa dan kuotanya bisa lebih banyak. Karena biasanya kalau saya lewat teman saya itu kuotanya terbatas gitu. Oke. Nah, Kang Wahid tadi kan juga sempat disebutkan ya bahwa Kecamatan Cibenying Kidul ini juga mendapatkan titel sebagai Kecamatan Layak Pemuda tingkat madya gitu ya Kang. Itu pasti nggak terlepas dari dukungan dari pemuda itu sendiri sebagai objeknya lah, istilahnya seperti itu. Nah, untuk program-program sendiri kepemudaan di Cibenying Kidul itu seperti apa Kang? Baik, berbicara tentang Kecamatan Layak Pemuda, sebetulnya pada intinya adanya sinergitas antara pemerintah kecamatan dengan kepemudaan yang ada di wilayah. Hal ini sudah terjadi di Kecamatan Cibenying Kidul, artinya KNPI sebagai leading sektor kepemudaan yang ada di tingkat kecamatan menaungi OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Juga kemarin Kecamatan Layak Pemuda ini juga diraih oleh teman-teman kita, sebetulnya tidak hanya KNPI, tapi ada OKP, juga komunitas kepemudaan, dan juga Karang Taruna khususnya. Mengenai program-program itu sendiri, kalau di KNPI secara organisasi tentunya kita sedang fokus dalam pemberdayaan, pemetaan potensi yang ada di OKP itu sendiri, karena kita pun dari 28 OKP, katakanlah dari satu OKP mempunyai 100 sampai 50 anggota. Berarti kan sudah sangat banyak juga gitu ya anggotanya. Yang pada akhirnya kita perlu memetakan agar pendistribusian itu sendiri bisa tepat sasaran. Artinya KNPI di sini hadir untuk menjembatani rekan-rekan yang ada di OKP untuk sebisa mungkin turut memfasilitasi, ikut memberikan sebagai fasilitator mengenai pemberdayaan itu sendiri. Nah, lanjut mengenai program KNPI, hari ini selain daripada fokus terhadap pemetaan potensi, juga nanti pemberdayaan, kita juga ada beberapa komisi ataupun bidang-bidang yang memang sifatnya umum. Ada di bidang seni budaya, juga kita akan maksimalkan pemuda-pemuda hari ini yang memang fokus di bidangnya. Selanjutnya di bidang politik dan sosial. Nah, kita juga akan fokuskan bila mana ada sahabat-sahabat yang senang juga fokus di bidang tersebut, yuk kita ikut kaderisasi politik dengan baik dan lain sebagainya. Karena kalau bicara KNP juga tidak terlepas dari politik mungkin gitu ya, karena mau tidak mau kita selalu memegang teguh bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Gimana caranya kita menciptakan pemimpin masa depan? Ya hayu pemuda hari ini kita bergerak, kita berbuat apa? Ambil peran seperti yang selalu dikatakan oleh Ketua KNPI Kota Bandung, ambil peran, pemudanya ambil peran dalam hal apapun, khususnya dalam hal pembangunan yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul. Alhamdulillah Pak Camat sendiri juga beserta jajaran sudah sangat support terhadap KNPI, pada khususnya memberikan ruang-ruang yang strategis, artinya KNPI diberikan peran, diberikan tanggung jawab, dan Kecamatan Layak Pemuda itu sendiri menjadi tanggung jawab moral sebetulnya. Gimana caranya kita mempertahankan atau meningkatkan agar di tahun selanjutnya kita bisa mengemban amanah sebagai Kecamatan Layak Pemuda utama gitu. Karena kalau madya kedua kita pengen targetnya ke utama, agar ini menjadi trigger motivasi sebetulnya, bukan untuk menjadi adu gelis dan lain sebagainya, tapi kita akan terus termotivasi dengan adanya prestasi ini. Gimana caranya pemuda yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul bisa mengambil perannya yang dengan baik, pemuda yang bisa menjadi generasi bangsa. Itu aja.
Betul sekali, karena nih memang selain tadi anak usia dini, pemuda ini juga merupakan salah satu aset bangsa ya kan, terutama untuk Kota Bandung sendiri. Karena nanti regenerasi selanjutnya yang menggantikan Pak Camat mungkin nanti bisa dari pemuda-pemuda yang memang saat ini juga concern ya juga membantu pembangunan Kota Bandung ya Kang ya. Nah untuk pemberdayaan sendiri nih Kang, secara realnya ataupun implementasinya itu sekarang lagi berfokus ke pemberdayaan apa sih Kang untuk Baik. pemudanya? Karena kebetulan Wahid sendiri sekarang lagi fokus juga di coworking space, sebagai ketua juga coworking space Kecamatan Cibenying Kidul. Hari ini kita mencoba untuk semua ataupun pemuda yang mempunyai potensi untuk wirausaha kita angkat juga. Nah hari ini juga udah ada beberapa pemuda yang berhasil. Nah selebihnya gimana caranya pemuda yang sudah mempunyai usaha bisnis yang sudah lancar apalagi sudah besar ini bisa mengajak pemuda-pemuda yang lain dengan cara yang pertama ikut juga menjadi fasilitator untuk sharing terkait pengalaman beliau mengenai wirausaha itu sendiri. Nah berbicara terkait itu kita punya tagline nih namanya aktivispreneur. Gimana caranya teman-teman pemuda ini aktif di organisasi juga pintar dalam berentrepreneurship. Nah ini juga menjadi fokus sebetulnya kita masih menggarap programnya akan seperti apa. Tapi sebagai latar belakangnya mau tidak mau pemuda juga tidak semua harus numpuk di satu profesi. Artinya kalau KNPI misalkan selalu diidentikan dengan organisatoris yang nantinya menjadi aktivis lalu jadi politik dan lain sebagainya. Tidak juga kita menuntut mereka untuk berbaris di satu barisan itu. Tapi banyak ruang-ruang yang perlu diisi. Salah satunya adalah kewirausahaan. Nah sebagai contoh kita di coworking space juga yang itu dibawahi oleh KNPI juga. Di Kecamatan Cibenying Kidul kebetulan kita punya satu inkubasi bisnis namanya Vicus Space. Vicus Space ini adanya di depan Jalan Ahmad Yani di pinggir restoran 499. Buka setiap hari kecuali malam Senin karena liburnya jadi malam Senin. Itu angkringan. Angkringan itu di dalamnya ada produk-produk teman-teman. Sebetulnya bukan hanya produk teman-teman KNPI tapi Karang Taruna juga banyaknya di sana produknya. Ada 60 produk jajanan pasar, jajanan sederhana yang biasa hanya dijual di rumah, kita pajangkan di sana. Sampai sekarang memang masih berjalan, meskipun juga perkembangannya tidak terlalu cepat dan pesat, tapi setidaknya kita selalu berupaya untuk bisa, yang penting usaha jalan dulu. Memang hasilnya tidak besar teh, tidak langsung kebeli Alphard misalkan gitu ya. Tapi kan teman-teman yang penting mempunyai pemasukan dari nongkrongnya nanti kita di sana sebagai inkubasi bisnis, punya coworking space. Kita juga bisa menghasilkan uang sedikit-sedikitnya di sana ada sharing sebetulnya. Jadi yang titik utama bukan hanya mencari uang, kita bisa sharing pengetahuan sebaik-baiknya. Kaderisasikan pengetahuan itu yang akan abadi sebetulnya. Makanya selalu menjadi utama adalah gimana caranya kita bisa diskusi dan silaturahmi dan ngopi itu yang paling inti pemuda Maya. Karena memang nih kalau pemuda-pemuda ya sebagai salah satu pemuda juga modal bisnis itu juga bukan cuman uang aja ya Kang ya, tapi juga relasi merupakan modal. Terus juga nongkrong sekarang nongkrong cuman hahaha udah nggak zaman ya Kang ya. Tapi ada produktivitas di dalamnya gitu katanya. Jadi kalau misalkan anak muda nongkrong di jalanan teh ya bukan berarti ngerjain yang negatif-negatif Bu kalau sekarang nih, tapi memang ada produktivitas di dalamnya. Nah tapi kan yang namanya anak muda ya tetap jiwanya masih membara, masih berapi-api gitu, masih tetap butuh bimbingan juga nih dari yang senior-senior. Nah mungkin boleh ke Kang Adang nih sebagai LPM, karena tadi kan kalau misalkan pemudanya sendiri udah ada pembinaan ataupun juga kolaborasi ya dengan pihak kecamatan ataupun dengan pemuda itu sendiri. Nah kalau untuk di tingkat kemasyarakatan sendiri nih Kang, untuk pemberdayaannya di Kecamatan Cibenying Kidul itu seperti apa Kang? Baik, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Adang Hidayat, saya Ketua LPM DPC Kecamatan Cibenying Kidul. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami berada di kecamatan selalu terus bergerak bersama baik dengan PKK, dengan LKK yang lain, terutama dengan Pak Camat ya, karena kami selaku warga asli di Kecamatan Cibenying Kidul harus selalu bersinergi dengan pihak pemerintahannya, terutama di kewilayahan. Alhamdulillah Pak Camat selalu support dengan LKK-nya, terutama dengan LPM juga terkait dengan pemberdayaannya. Alhamdulillah banyak kami selalu terus menggarap apapun yang sifatnya pemberdayaan gitu. Oke.
Nih Kang, untuk di masyarakat sendiri, karena kan sejalan dengan apa ya, Kota Bandung saat ini juga sedang akselerasi ekonomi. Karena kemarin sempat COVID-19, terdampak ekonominya sendiri, dan sekarang nih masyarakat sepertinya sedang gencar-gencarnya untuk memajukan UMKM nih Kang. Nah, untuk pemberdayaan UMKM di Kecamatan Cibenying Kidul sendiri itu seperti apa Kang sampai dengan saat ini? Ya, alhamdulillah kami selaku lembaga pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cibenying Kidul terus berupaya, karena dengan dampaknya COVID kemarin ya, selalu berusaha untuk mengembalikan pemulihan ekonomi terutama di masyarakat yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul. Kami beserta teman-teman pengurus LPM di Kecamatan Cibenying Kidul selalu memberikan pelatihan, pengarahan ataupun pendampingan terhadap para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Cibenying Kidul, supaya mereka yang sudah ataupun mereka para pelaku UMKM ini bukan hanya produknya itu terkenal di Cibenying Kidul saja, tapi bisa terkenal Kota Bandung ataupun internasional, itu saja. Betul sekali. Nah, jadi kalau dari LPM sendiri sifatnya mendukung ya Kang ya setiap program yang ada di kecamatan sendiri, dan juga apapun kegiatan yang positif untuk masyarakat akan didukung oleh LPM ya Kang ya. Betul. Selagi memang itu memberikan dampak positif bagi Ya, masyarakat. betul. Siap, baik. Nah, mungkin kembali lagi ke Pak Camat nih, Pak Camat. Alhamdulillah Pak, untuk di Cibenying Kidul sendiri tadi dari anak usia dininya sudah mulai diperhatikan pendidikannya, lalu pemudanya juga aktif sekali Pak membuat program-program terobosan untuk membantu kecamatan, dari masyarakatnya juga sama seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bapak nih Pak, dengan melihat keaktifan dari masyarakat sendiri, harapannya sendiri Bapak untuk Kecamatan Cibenying Kidul, terutama untuk Kota Bandung seperti apa? Mangga Pak. Khusus Cibenying Kidul, fungsi kami di kecamatan adalah mewakili pemerintah Kota Bandung sebagai fasilitator dari berbagai kegiatan aktivitas masyarakat, baik fisik dan non-fisik. Alhamdulillah hal itu terjadi atas dukungan semua pihak, terutama yang memang menjadi concern kita semua, ya kan. Kita berharap ini akan mewujudkan visi Kota Bandung. Visi Kota yang memang menjadi target RPJMD Bapak Wali Kota, mewujudkan Kota Bandung yang nyaman, ya kan, dan agamis. Ya, insya Allah apa yang memang menjadi target kita, karena memang RPJMD itu 5 tahun dan akan habis di masa Pak Yana tahun 2023, dan insya Allah kalau memang itu akan berkelanjutan, berarti kan kita harus tetap concern, tetap apa yang memang jadi keinginan warga Kota Bandung. Karena wujud visi misi Bapak Wali Kota adalah keinginan semua warga Kota Bandung. Insya Allah akan kita fasilitasi. Insya Allah Pak, nih melihat dengan semangatnya masyarakat sendiri, insya Allah Cibenying Kidul bisa menjadi salah satu kecamatan yang unggul Pak. Amin. Insya Allah ya. Nah, warga Bandung memang betul, jadi setiap program ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak akan ada hasilnya tanpa dukungan dari masyarakat sendiri. Betul ya Kang ya? Oke, hatur nuhun pisan Bapak sudah Sami-sami. menyempatkan waktunya. Akang terima kasih, Ibu juga terima kasih. Semoga menjalankan tugasnya semakin lancar lagi Pak. Amin. Semoga Cibenying Kidul juga menjadi salah satu kecamatan terbaik di Kota Amin. Bandung. Amin. Nah, wargi Bandung, itu tadi perbincangan Teh Adel bersama dengan Pak Camat, Bu Camat, lalu juga ada dari KNPI dan juga LPM di Kecamatan Cibenying Kidul. Semoga informasi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan semoga informasi ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kecamatan-kecamatan lainnya dalam membuat program-program ke depannya dan bisa membuat Kota Bandung menjadi semakin juara. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.